One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Math People. Gimana kabarnya hari ini? Salam Math Mood ya. Jaga moodnya buat belajar matematika kali ini, oke? Nah, di sini kayak yang udah aku tulis di layar bahwa kita mau bahas tentang trigonometri. Kita mulai dari yang dasar-dasar dulu biar kalian gak stres. Jadi biar kalian kenal sama yang namanya trigonometri, oke? Kak, kalau misalnya denger trigonometri itu artinya apa sih? Ya, kalau misalnya kita dengar kata trigonometri itu dari bahasa Yunani, oke? Dari bahasa Yunani artinya apa, Kak? Artinya yang trigono ini dibagi jadi dua nih. Pertama trigono. Trigono itu artinya apa? Tiga sudut. Oke, udah kebayang dong bangun datar yang punya tiga sudut tuh apa gitu. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua tuh metron. Metron, trigonometri itu dari trigono dan metron. Sorry. Nah, metron ini artinya adalah mengukur. Apa? Mengukur. Nah, kebayang dong bangun yang punya tiga sudut terus ada kata-kata mengukur. Berarti secara garis besar yang namanya trigonometri itu adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan yang meliputi panjang dan juga sudut dari bangun segitiga. Oke ya? Jadi kita akan mengukur panjangnya ataupun sudutnya dari sebuah segitiga. Paham? Itu kunci dari trigonometri. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau belajar trigonometri, Kak, itu tuh gunanya apa sih? Banyak banget. Kalau misalnya kamu mau jadi arsitek, mau jadi astronom, apalagi, itu harus banget belajar trigonometri yang mainan sudut-sudut gini nih. Oke? Nah, sebenarnya konsep dasar dari si trigonometri itu dari geometri Euclid. Pernah dengar nggak? Konsep dasarnya itu ada konsep geometri Euclid. Iya, apa tuh, Kak? Geometri Euclid. Nah, sebenarnya geometri Euclid ini dia tuh intinya adalah ada masing-masing sudut pada dua segitiga yang besarnya itu sama, maka sudut dari kedua segitiga itu pasti sebangun, terus pasti sama juga, intinya gitu. Kalau misalnya kamu punya dua segitiga, oke? Kalau misalnya besarnya sama, sudutnya juga pasti sama semua. Paham ya? Itu konsep dari geometri Euclid. Oke? Nah, sekarang Kak, kalau misalnya kita bahas nih tentang trigono sekarang, yang perlu kita tekankan apa sih, Kak? Oke. Nah, di sini kalau misalnya kalian punya segitiga, oke, segitiganya itu diketahui beberapa sisinya, terus habis itu diketahui, Kak, sudutnya, atau kita mau cari sudutnya, Kak. Itu pakai apa? Pakai rumus trigonometri atau perbandingan trigonometri. Kebayang ya? Kita mulai pembahasannya. Aku ingin semua cintamu. Oke deh, sekarang kita masuk ke segitiga yang kakak maksud dari tadi. Kakak tuh bilang segitiganya tuh apa sih, Kak? Kita punya segitiga. Oke. Anggaplah segitiganya bagus, oke ya. Nah, sisi-sisi dari segitiga ini sebenarnya udah punya nama nih. Kita kasih nama ya. Hipotenus, oke ya. Nah, yang sini yang berdiri itu namanya opposite, oke. Nah, yang bawah namanya adjacent, oke ya. Nah, Kak, kalau misalnya kita nggak kenal nama-namanya, ya udah kita kasih nama sendiri aja biar nggak pusing ya. Yang jelas kalian udah kenal bahwa ini namanya hipotenus, yang ini namanya opposite, yang ini adjacent, oke. Nah, sekarang pastikan kalau misalnya segitiga di sini ada sudutnya dong. Oke ya. Kalau misalnya kakak punya sudut di situ, ya, sudutnya ngadep kemana? Ngadep ke sini dong. Yang ini kita kasih nama depan. Karena dia berada di depannya sudut. Yang miring udah jelas lah kita kasih nama miring. Oke? Yang ini yang bawah kita kasih namanya adalah samping. Ya nggak? Kalau misalnya si sudutnya ngadepnya ke sini berarti kan dia berada di posisi sampingnya kan? Samping dari si sudut kan. Oke ya, jangan ketukar-tukar. Oke? Nah, sekarang Kak, kalau misalnya kita itu mau masukin itu ke dalam rumus trigonometri atau perbandingan trigonometri gimana, Kak? Gampang. Kalau misalnya kalian mau cari yang namanya sin alfa.
Oke, kita cari sin alfa, Kak. Sin alfa. Sin alfa itu kita bisa bilang bahwa dia itu sin demi. Sin demi. Demi itu apa, Kak? Depan per miring. Oke, depan sisi yang ini per miring yang ini. Oke ya. Nah, terus Kak, kalau misalnya kita mau cari cos alfa. Cos itu jadinya sami. Sami. Apa tuh, Kak? Sami. Samping miring. Oke ya. Nah, terus kalau tan, Kak. Nah, ini rumus utama dari trigonometri ya. Tan itu adalah desa. Desa itu apa, Kak? Depan per samping. Paham ya? Nah, kalian lihat cara nginget-ngingetnya biar nggak ketuker. Kalau misalnya kalian punya sin sama cos, ini kan udah temenan nih. Mereka itu punya sama-sama satu rumah. Rumahnya siapa sih? Miring rumahnya. Rumahnya miring, berarti miringnya itu ditaruh di bawah. Oke? Dari siapa, Kak? Nah, kalau si sin itu dari depan. Kalau si sin suka masuk rumah dari depan, berarti si sin ini, kasihlah nama siapa, Sinta kayak siapa gitu ya. Si sin ini suka masuk rumah dari depan, berarti depan per miring, rumahnya miring. Oke ya. Terus Kak, kalau si cos ini dia suka masuk rumah dari samping, berarti samping dari rumahnya si miring. Oke ya. Kalau tan karena dia beda sendiri, di bawahnya itu samping, berarti depan per samping. Oke? Di dalam segitiganya itu ditulis huruf, misal di sini kasih nama A, sini B, sini C ya. Kalian tentuin ininya dulu, depan, miring, samping ini dulu, biar kalian tuh nggak ketukar-tukar antara A, B, B, A, B, C, nah gitu ya. Jadi intinya konsepnya harus diingat dulu. Oke deh, kita lanjut nih Kak. Emang kalau misalnya sudut itu cuma ada sin cos tan doang ya Kak ya? Enggak dong, masih ada lagi. Siapa itu? Kita bahas, oke? Kalau misalnya buat sudut-sudut yang lain nih Mad People, itu tinggal kayak nyari kebalikannya aja. Jadi kita yang perlu diingat adalah kebalikannya aja. Misal, kita kan punya si sin ya. Tadi sin cos tan. Oke, kita tulis dulu ya. Kita punya sin cos sama si tan. Oke ya. Si sin ini merupakan kebalikan dari kosekan, CSC. Oke ya, berarti kalau misalnya si sinnya tadi adalah rumusnya demi atau depan miring, berarti kalau dimasukin ke sini dia jadi mide. Oke? Nah, si cos Kak, si cos itu kebalikannya siapa? Si cos itu kebalikannya si sekan. Cos itu sekan. Kalau misalnya si cosnya tadi adalah sami, berarti kebalikannya adalah misa. Oke? Terus Kak, kalau misalnya si tan itu adalah kotangen. Cot namanya. Oke? Kotangen. Berarti kotangen kalau misalnya si tannya tadi desa, berarti dia apa? Sade. Sade. Oke? Jadi intinya dihafalin kebalikannya aja biar kalian tuh gak ketukar-tukar. Oke, Mad People? Untuk rumus-rumus si trigonometrinya kita udah dapet ya. Nah, sebenarnya rumus dari trigonometri itu banyak banget, sumpah banyak banget ya. Jadi kalian kayak harus belajar lagi satu-satu. Nah, di sini kakak mau kasih kalian tentang sudut-sudut istimewa. Pasti kalian udah pernah denger dong sudut istimewa. Oke ya, berarti kan alfa nih. Misal alfanya itu berapa aja nih Kak? 0. Terus habis itu 30, terus 45, terus habis itu 60, 90 ya. 60 sama 90. Oke. Ini sudut istimewa yang pasti banget keluar kalau misalnya kalian tuh lagi ngehadepin soal-soal trigonometri. Oke Kak, terus kalau misalnya kita mau cari sinnya gimana Kak? Kita mau cari sin dari sudut-sudut istimewanya. Nyari apa? Sin ya? Sin. Jadi intinya kalau misalnya sin, kalian ingat-ingatnya adalah angkanya itu naik. Oke, sin itu naik angkanya 0, setengah. Terus habis itu kita punya setengah akar 2. Setengahnya tadi setengah aja, sekarang setengah akar 2. Terus habis itu yang 60 jadi setengah akar 3. Yang terakhir adalah 1. Lihat. Dia itu dari 0, terus jadi setengah akar 2, setengah akar 3 sama 1. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya kalian dihadapkan dengan cos untuk sudut-sudut istimewa.
Ingat ya, kalau misalnya cos itu adalah kebalikan dari si sin. Oke? Berarti yang tadinya sin 90 derajat itu adalah 1, si angka sinnya itu dibalik dari belakang ke depan. Berarti berapa aja nih, Kak? Berarti 1, terus siapa? Setengah akar 3, terus di sini setengah akar 2, di sini setengah. Oke ya? Yang tadinya awalnya itu adalah 0 jadi 1, kemudian berubah untuk cosnya jadi dari 1 sampai 0. Nah, untuk tan itu dia tinggal pembagian aja dari sin cosnya. Tan itu kan sin per cos kan? Ya, berarti tinggal 0 bagi 1. Kira-kira menurut kalian 0 bagi 1 berapa? 0 lah. Ya enggak? Terus setengah dibagi setengah akar 3. Berapa jadinya? Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Oke? Terus yang 45 nih, Kak. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Ya 1 dong. Ya enggak? Terus habis itu kalian punya setengah akar 3 dibagi setengah. Kira-kira sisanya berapa? Akar 3. Ya enggak? Terus yang 90, Kak. 1 dibagi 0. Ya masa nggak tahu 1 dibagi 0 ya? Tak hingga dong, tak terdefinisi ya nggak? Oke ya, kalian punya sin itu kan naik 0, terus setengah akar 2, setengah akar 3, baru 1. Oke, baru 1. Nah, kalau untuk cosnya itu dibalik dari 1, jadi terakhirnya 0. Oke ya, ini ngikutin. Yang tadinya setengah akar 3-nya di sini, karena cos jadi di sini. Oke, terus setengah akar 2-nya kan dia sama-sama di tengah, ya nggak? Terus setengahnya, Kak, tadinya dia di sini nih, jadi di sini. Paham ya? Nah, untuk tan nanti baru dia itu pembagian dari si sin sama si cos. Paham? Oke? Diingat-ingat konsepnya ya, math people ya. Nah, untuk sudut-sudut yang lain, kayak rumus yang lain, Kak, perbandingan dari trigonometri sudut istimewa yang lain. Kan tadi ada kosekan, terus ada sekan, sama ada kotangan kan, Kak? Itu gimana tuh, Kak? Jadi, tadi kan kakak udah bilang bahwa si sin itu adalah kebalikannya si kosekan. Terus, si cos itu kebalikannya adalah sekan. Terus habis itu, tan itu kebalikannya si kotangen kan. Berarti, kita sama posisinya kayak tadi. Kita punya sudut istimewa dulu. Berapa? 0, 30, 45, terus 60. Terus habis itu 90 kan. Nah, di sini kita tulis sama kayak tadi, kosekan. Oke, untuk kosekan ini, 0-nya itu adalah tak hingga dulu. Terus si 30 itu jadi 2. Oke. Nah, nanti si 45 ini isinya akar 2. Kosekan 60 berapa? Kosekan 60 itu 2/3 akar 3. Yang 90 kosekannya berapa, Kak? 1. Oke. Berarti sama kayak tadi bahwa kalau misalnya kita mau cari sekan karena dia kebalikan dari si cos, itu sama kayak tadi. Yang awalnya itu adalah tak hingga jadi 1. Sekarang dibalik. 1-nya dulu tulis di sini. Terus 2/3 akar 3. Betul? Terus habis itu berapa? Akar 2. Terus berapa? Ini kan? 2. Oke? Nah, yang terakhir dia nih. Tak hingga, taruh di ujung. Oke? Nah, sekarang, Kak, kalau misalnya kita cari kotangan. Kotan itu apa? Ya udah, pembagian antara CSC sama sekan kan. Tinggal dibagi aja. Tak hingga dibagi 1, tak hingga, udah ketahuan. Terus habis itu 30. Sekan kotangan dari 30, 2 dibagi 2/3 akar 3, dapatnya adalah akar 3 dong. Ya nggak? Terus habis itu 45 nih, Kak. Kalau misalnya akar 2 dibagi akar 2, ya udah dapatnya pasti 1. Terus, Kak, kalau kotangan dari 60, dari 2/3 akar 2 dibagi 2, berapa tuh, Kak? Jadinya 1/3 akar 3. Terus, Kak, kalau misalnya aku punya 1 dibagi tak hingga, 0 lah, apa yang mau dibagi, ya nggak? Oke ya, jadi kita punya beberapa sudut-sudut istimewa yang udah aku jelasin tadi, math people. Diingat-ingat konsepnya. Yang paling penting ingat yang atasnya ini. Baru nanti kita bisa tentuin ini sama ini. Oke? Paham ya? Kita lanjut. Nah, biasanya juga nih kalian tuh kadang ada yang bingung tentang kuadran. Oke? Kalau misalnya kita bahas trigonometri tentang sudut itu nggak akan lepas dari yang namanya kuadran. Oke? Sekarang kalau misalnya kakak punya satu lingkaran penuh.
Oke. Habis itu dia dibagi jadi 4. Udah jelas dong bahwa di sini jadi 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, ini nomor apa sih, Kak? Nomor kuadran. Oke ya. Berarti ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini juga kuadran 4. Nah, sekarang kalau buat sudutnya gimana, Kak? Terus penulisannya gimana, Kak? Oke. Sekarang kita lihat, kalau misalnya ini dalam bentuk derajat, dalam bentuk sudut, kita punya di sini 0 derajat. Benar gak? Kalau dia jalan ke sini, sudut ini itu jadinya berapa? 90 derajat. Betul? Nah, terus kalau misalnya dia jalan lagi nih, Kak, ke sini. Ya, pasti kalau sampai sini jadi 180 derajat. Iyalah, orang dia garis lurus dari 0, ya nggak? Terus jalan lagi nih, Kak, ke sini jadi berapa? 270 derajat. Betul? Kalau dia balik lagi, itu jadi 360 derajat. Satu putaran penuh. Paham? Nah, sekarang untuk penulisannya, ya udah. Kalau misalnya kita punya sudut, sudutnya itu, misal kita kasih nama theta. Ya, nilai theta ini, oke, berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Bener dong, antara 0 derajat sampai 90 derajat. Paham? Atau kalau misalnya 90-nya ditulis pakai pi, berarti dia 0 kurang dari theta kurang dari pi per 2. Kok pi per 2, Kak? Pi berapa? 180 kalau di derajat, ya nggak? Berarti kalau misalnya 90 pi per 2. Paham ya? Oke, kita masuk ke kuadran kedua. Kak, kalau kuadran kedua berarti berapa? Kuadran kedua udah ketahuan, berarti dia antara 90 sampai 180. Nulisnya gimana, Kak? Ya udah 90 derajat itu akan kurang dari si theta akan kurang dari si 180. Benar gak? Dia itu ada di antara 90 dan 180. Oke? Pi per 2. Oke? Pi per 2 kurang dari theta kurang dari pi. Betul? Gampang ya? Atau radian, oke ya? Terus, Kak, kalau misalnya kuadran ketiga, berarti kuadran ketiga tuh berapa? Ya udah 180 sama 270. 180 kurang dari theta kurang dari 270. Ya, berarti kalau ditulis pakai radian gimana nih, Kak? Sama aja. Pi. Oke? Pi kurang dari theta kurang dari berapa jadinya? 3 per 2 pi. 3 per 2 pi radian. Oke ya? Clear ya? Nah, sekarang tinggal kuadran keempat nih, Kak. Kalau misalnya kita punya kuadran keempat, ya, berarti dia ada di antara 270 sampai dengan 360. Betul? Berarti kita punya 270 kurang dari theta kurang dari 360. Paham ya? Ya udah, penulisannya gimana, Kak? Sama kayak tadi. 3 per 2 pi kurang dari theta kurang dari 2 pi. Kan pi-nya 180, ini 360. Paham ya? Gitu aja kalau untuk kuadran. Oke, math people? Nah, di sini biasanya kalau misalnya ada soal-soal tentang trigonometri, ya, kita coba menganalisisnya itu pakai sifat-sifat trigonometri, oke? Jadi, jangan bosan buat belajar trigonometri karena masih banyak banget rumus-rumus dari trigonometri yang harus kalian pelajari, oke? Mungkin sekian dulu pembahasan trigonometri dari aku, biar nggak ribet-ribet, jadi perkenalan dulu, oke, math people? Jadi kalian tetap semangat belajarnya, nggak ngerasa keberatan, ya, sedikit demi sedikit, oke ya? Kalau misalnya kalian suka dengan video aku, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya, math people, karena kalau misalnya kalian request materi matematika untuk memperkaya ilmu matematika kalian, aku semangat loh bikin requestan kalian. Oke ya? Salam math mood, math people. Jaga moodnya untuk belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.